Oke teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pemberian password pada switch, kemudian bagaimana melakukan enkripsi, dan melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, langsung saja kita masuk di paket tracer. Nah, di sini kita akan menggunakan satu buah switch, lalu satu buah PC, dan kita akan hubungkan kedua perangkat ini menggunakan kabel straight, menggunakan fast ethernet 1 dan fast ethernet 0. Oke, sekarang kita sebagai admin misalkan sudah menganggap bahwa kita akan memerlukan satu buah PC saja yang terhubung dengan switch ini. Nah, pada port yang lain kita akan matikan sehingga kita akan masuk di dalam command line interface. Lalu kita pakai perintah enable untuk masuk di dalam mode privilege, lalu configure terminal untuk masuk di dalam mode global config, dan yang terakhir kita masuk di dalam mode interface menggunakan range agar kita bisa mengakses banyak port sekaligus. Oke, interface range FA0-1 sampai 24. Kita matikan dulu semuanya menggunakan perintah shutdown. Lalu interface range gigabit 0-1 sampai 2. Kita juga akan matikan perintahnya shutdown. Nah, di sini kita hanya akan menghidupkan port dari FA01. Jadi kita masuk di dalam interface FA0-1, lalu kita pakai perintah no shutdown untuk menghidupkannya. Oke, di sini perintahnya no shutdown dan portnya sudah hidup. Nah, apabila ada orang lain, misalkan ada sebuah perangkat menggunakan laptop, lalu dia mencoba terhubung dengan switch ini, dia akan langsung otomatis mati atau tidak bisa terhubung dengan jaringan. Kita coba misalkan ke port yang lain. Oke, dia akan tetap mati. Namun, kalau kita tidak mengamankan switch ini, dia akan bisa masuk dan merubah konfigurasinya. Oleh karena itulah kita memerlukan password untuk mengamankan switch ini. Kita coba dulu, misalkan belum ada password. Oke, dia sudah terhubung dengan fast ethernet 019. Lalu dia membawa kabel serial, dia akan hubungkan dengan port RS232. Lalu masuk ke dalam switch menggunakan port console. Dia akan merubah settingannya melalui command line interface, tapi dia tidak bisa langsung mengaksesnya sehingga dia memerlukan program lain menggunakan terminal. Oke, dia masuk di terminal, lalu oke. Nah, di sini dia bisa masuk dan merubah-rubah settingan dari switch 3 ini. Kita coba dari mode yang paling awal dulu. Nah, di sini kita sudah ada di mode user. Nah, untuk bisa masuk dan mengaktifkan port FA019, dia mesti masuk di dalam mode interface FA019. Jadi perintahnya adalah enable, lalu configure terminal, lalu interface FA0-19. Karena itu port yang diperlukan untuk terhubung dengan jaringan, dia akan menghidupkannya dengan perintah no shutdown. Oke, kita lihat di sini bahwa dia akhirnya bisa terhubung dengan jaringan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai administrator untuk mengamankan perangkat switch ini menggunakan password. Oke. Masih dalam kasus yang sama, apabila kita sebagai admin menyadari bahwa ada orang lain atau perangkat lain yang mengakses jaringan dan perangkat tersebut merupakan perangkat yang tidak berhak, maka kita bisa mematikan port yang terhubung dengan perangkat tersebut. Kita akan masuk di dalam mode command line interface, lalu masuk ke dalam mode interface FA019. Jadi perintahnya adalah enable untuk pindah ke dalam mode privilege, kemudian configure terminal untuk masuk dalam mode global config, dan interface FA019 untuk masuk dalam mode interface. Di sini kita akan mematikan perangkat ini dengan perintah shutdown. Oke, terlihat di sini jalurnya sudah berwarna merah. Namun apabila kita tidak mengamankan switch ini, dia akan bisa menghidupkan kembali. Oleh karena itu, kita bisa memberikan password pada switch ini pada mode global config. Jadi kita dari mode interface
untuk pindah dalam mode global config, kita mesti exit 1 kali. Nah, sekarang kita sudah ada di mode global config, ditandai dengan tanda dalam kurung config. Di sini kita bisa memberikan password dengan perintah enable password, lalu password yang diinginkan. Misalkan saya menginginkan password 12345. Oke. Jadi kita coba passwordnya. Kita akan keluar sampai dengan mode user, exit. Nah, apabila orang mau masuk di dalam mode privilege, dia akan mengetikkan perintah enable, namun di sini akan dimintai password. Apabila kita sudah beberapa kali memasukkan password, 3 kali kesalahan, akan diberitahukan bahwa ada keterangan kesalahan password dengan notifikasi bad secrets. Nah, karena kita sebagai admin, kita tahu. Kemudian suatu saat kita men-setting kembali switch ini, enable 12345. Nah, setelah kita setting, kita harus ingat kita mesti keluar sampai dengan mode user. Apabila kita tidak keluar sampai dengan mode user, ketika ada orang lain yang mengakses terminal, kita misalkan di sini saya sampai dengan mode interface. Kalau ada orang lain yang mengakses terminal, dia akan masuk di dalam mode terakhir si admin. Nah, di sini kalau kita tidak mengamankan lagi password yang disimpan, itu dia bisa melihat password yang digunakan pada switch ini. Perintah yang bisa digunakan adalah melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Perintah tersebut dapat digunakan pada mode privilege dengan perintah show run. Jadi dari mode interface kita exit 2 kali untuk masuk di dalam mode privilege dan mengetikkan perintah show run yang merupakan singkatan dari show running config. Di sini dia akan bisa melihat password yang tersimpan, di mana password yang tersimpan adalah 12345. Supaya dia tidak bisa melihat password yang kita gunakan, kita bisa mengaktifkan mode enkripsi, di mana mode enkripsi ini bisa kita setting pada mode global config. Jadi dari mode privilege kita masuk di dalam mode global config, configure terminal, dengan mengaktifkan service password garis datar encryption. Nah, memang tidak ada pemberitahuan apa-apa, tapi kalau kita lihat password yang disimpan dengan cara kembali ke mode privilege dan mengetikkan perintah show run, bisa dilihat di sini enable password 7 dan passwordnya 08701E1D5D4C. Padahal password yang kita gunakan adalah 12345. Ini merupakan hasil enkripsi dari 12345 menggunakan metode 7 pada perangkat Cisco. Sehingga kalau kita lupa keluar sampai dengan mode user dan ada perangkat lain yang ingin mengakses terminal dari switch ini, dan dia akan mengetikkan perintah show run untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, dia tidak akan tahu password yang kita gunakan karena password kita akan tersimpan dalam mode teks yang sudah terenkripsi. Oke, jadi itu adalah gunanya mode enkripsi diaktifkan pada switch ini, agar password yang kita gunakan itu disimpan dalam teks yang terenkripsi. Tapi ingat, kita sebagai admin, jangan lupa setiap kali kita habis melakukan konfigurasi sebuah switch, kita harus tetap keluar pada mode user, agar orang lain tidak bisa melihat password yang tersimpan, walaupun itu sudah terenkripsi. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial berikutnya, kita akan melakukan penyimpanan konfigurasi yang sedang berjalan pada switch, sehingga orang lain tidak bisa mereset switch yang kita gunakan. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton.